Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Kepada DKM Masjid Kedua Indah yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu Masbah yang saya hormati, alhamdulillah Allah masih berkenan mempertemukan kita di kajian Selasa malam. Semoga setiap duduk kita di sini dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah SWT ini bagian daripada kebaikan yang nanti akan mengantarkan kepada keselamatan kita dunia akhirat. Allahumma amin. Kalau berbicara pahala ngaji luar biasa. Kita duduk untuk taklim 1 jam ini atau dari maghrib sampai isya ini insya Allah kalau hitung lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah uswah hasanah, suri teladan, di mana beliau sudah membuktikan kebenaran Islam. Beliau sudah membuktikan kejayaan Islam, kemenangan Islam dengan luar biasa, dengan revolusi yang sangat cepat dan revolusi yang sangat besar, sehingga merubah wajah dunia yang tadinya zulmat dalam kegelapan hingga akhirnya terang benderang dengan cahaya Islam. Dan tentunya revolusi yang besar ini kita harus tiru hari ini, di mana ketika akhir zaman hari ini kita bisa saksikan bersama bagaimana keadaan umat manusia. Maka ketika kita ingin mengadakan perubahan besar dalam kehidupan ini, kita punya uswah, kita punya contoh teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau merubah, merevolusi keadaan dari masyarakat yang jahiliyah sampai menjadi peradaban Islam. Ini perjalanan panjang dari beliau merubah keadaan dirinya sendiri. Inilah kehidupan manusia yang sangat unik, yang kisahnya tidak akan selesai diceritakan dalam kehidupan. Sehingga malam hari ini kita akan pertajam, kita akan berjalan bagaimana sisi keunikan manusia, di mana yang kita tahu bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah suci, tapi dalam perkembangannya manusia ada yang kesuciannya ternodai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada manusia yang menjadi golongan orang-orang yang benar, golongan orang-orang yang baik, dan juga sebaliknya ada orang-orang yang jahat
diberikan oleh Allah dengan kelebihan sempurna. Ya, malam hari ini kita akan bahas di poin bagaimana kelebihan manusia sehingga dalam kehidupan manusia ini sangat unik. Ya, saya biasanya pakai peraga tulisan. Kita bahas yang manusia dibandingkan makhluk yang lain. Nah, sekarang di manusia itu sendiri ya, ada raga, ada jiwa. Nah, sekarang kita bahas di unsur jiwanya. Nah, ini unsur jiwa dari manusia sendiri. Ternyata unsur jiwa ini yang justru paling prinsip, yang paling prioritas dibandingkan dengan unsur jasadnya. Karena kalau sisi jasad hampir sama kita dengan hewan dari sisi jasadiahnya, tidak menjadi prioritas, sehingga Rasulullah menyampaikan, Innallaha la yanzuru illa suwarikum wala illa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa Allah SWT tidak melihat jasad atau bentuk rupamu, tetapi Allah SWT melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Yang paling prioritas menurut Allah adalah jiwanya. Nah, nanti jiwa di sini ya, itu ada faktor yang menentukan di sini. Makanya dijelaskan di dalam surah 91 ya, ayat 7 sampai 10. Coba kita bahas. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepada jiwa tadi jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, di sini terkait jiwa, Allah mengilhamkan dua hal, yaitu fujur, sifat kejahatan, dan takwa. Ini melekat dalam jiwa manusia itu sendiri. Nah, fujur atau kejahatan ini atau yang jelek ya, atau kejelekan ini karena apa? Karena didominasi oleh hawa. Nah, di sini ada hawa. Ketika jiwanya kotor, maka akan didominasi oleh hawa. Maka takwa inilah yang didominasi oleh akal. Nah, kemarin kita bahas akal, di mana jiwa manusia ini yang tadi bersemayam dua potensi dalam jiwa manusia, bersemayam dua potensi, yaitu fujur dan takwa. Di mana yang antara fujur dan takwa ini nantilah yang akan diolah ya di hati manusia di sini. Hati yang akan mengolah antara hawa dengan akal. Mana yang lebih dominan, mana yang lebih kuat. Ketika manusia hatinya ya, Rasulullah bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika baik maka akan baik seluruhnya, jika jelek maka jelek seluruhnya. Itulah qalbu, hati. Nah, dari mana hati ini inputnya, pemasukannya? Itu dari sini, dari telinga ya, dan juga mata. Kalau berbicara di manusia, ini sam'an ya, ini absar. Ini menjadi input nanti masuk dalam jiwa. Nah, coba dibuka surat 16 ayat 78. Ya, bawa Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la
berupa absor afidah, berupa sam'a absor afidah, pendengaran, penglihatan dan hati yang ini akan menjadi input, akan menjadi masukan nanti. Apa yang didengar, apa yang dilihat ya. Nah ini akan masuk ke dalam otak di sini, diproses masuk ke jiwa. Nah, maka tergantung jiwa ini apa masukannya. Ketika masukannya ini kebaikan, maka yang akan diolah di dalam jiwa juga kebaikan. Hasilnya adalah takwa. Dari mana kita dapat kebaikan atau kebenaran? Maka ini harus dengan Al-Quran. Nah, sebaliknya ketika yang masuk ke telinga di sini adalah kejelekan, ya, di luar Al-Quran, sesuatu yang di luar Islam, ya, di luar Al-Quran, atau yang berupa kefujuran, sesuatu yang jelek, yang tidak baik, masuk ke telinga, masuk ke mata, maka akan diproses di otak, masuk ke jiwa. Maka yang fujur yang mendominasi, sehingga kefujuran ini nanti akan menjadi hawahu, sesuatu yang apa itu hawahu? Keinginan, menjadi sebuah keinginan yang jelek. Ketika akal, nah apa itu akal? Akal ini al-aql, ini lebih kepada pemahaman, pemikiran, sampai pertimbangan. Itulah fungsi akal. Pemahamannya di mana? Nanti ada pertimbangan di sana. Ini cara kerja akal. Berbeda dengan keinginan. Hawamu mendominasi, berarti dia menuruti apapun keinginannya tanpa ada pemahaman, tanpa ada pertimbangan. Karena fungsi akal nanti untuk menimbang baik buruk benar salah. Ya kemarin kita sampaikan al-aqlu nurun fi qalbi yufarriqu bainal haqq wal batil. Ya, jadi fungsi akal adalah cahaya dalam hati yang mampu membedakan baik dan buruk. Nah di situ. Sehingga jiwa ini akan bergelora antara fujur dan takwa, antara kebaikan dengan kejelekan itu senantiasa berperang, senantiasa menguasai mana yang lebih dominan. Tergantung inputannya, masukannya. Kalau masukannya ke jiwa sesuatu yang jelek, maka yang akan diolah di sini sesuatu yang jelek. Maka fujur yang akan menguatkan, mendominasi. Makanya tadi yang beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, karena takwa nanti mensucikan. Maka merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, hawahu. Ya. Bagaimana orang yang punya hawahu mendominasi, maka nanti akalnya sudah tidak bisa menjadi pertimbangan, akalnya sudah tidak bisa bekerja ketika hawahunya didominasi. Coba surah 45 ayat 23, ketika hawahu lebih mendominasi. Kita buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallallahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi hisawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Inilah tipe orang-orang yang sudah menjadikan hawanya sebagai Tuhan. Maka kata Rasulullah, tuba liman
sehingga tidak berfungsi lagi. Akalnya dikendalikan oleh hawa, lebih dominan hawa nafsunya, sehingga akhirnya nanti ke perilakunya, ke amalnya ngikutin dominasi hatinya nanti. Makanya segumpal daging itu kalau baik maka baik semua, kalau jelek maka jelek semua. Inilah hati. Padahal hati ini ketika sudah dikuasai oleh hawa, maka yang akan muncul dari tangannya itu hasil dari apa yang masuk, hasil dari apa yang masuk dari telinga, nanti diproses oleh hati. Apa yang dilihatnya? Nah, apa yang dilihatnya? Kalau akalnya tidak bekerja, itu bisa jadi hatinya menyuruh sesuatu yang jelek. Contoh, ketika kita melihat mungkin di depan rumah ada motor tergeletak, kuncinya nyantai di motor, mata melihat, telinga mendengar, oh ini sepi, gak ada orang. Apa yang akan kita lakukan? Ketika orang yang jiwanya dikuasai oleh fujur, ini kesempatan. Katanya kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Nah, bisa jadi karena hawanya mendominasi. Wah, ini kesempatan. Gak ada yang lihat, kan gitu. Kalau fujur menguasai, maka otak ini bagaimana berpikir, mengikuti perintah hatinya yang sudah dikuasai hawa. Bawa kemana ini motor? Jual kemana? Akhirnya seperti itu berpikir. Bagaimana kalau yang dilihat masuk, yang didengar telinga sesuatu yang baik? Kalau orang yang baik lihat motor tergeletak di depan rumah, ada kuncinya nyantel, kita ambil awalnya, ambil kuncinya, ketok-ketok, Pak, di sini rawan pencurian, Bapak motor kuncinya masih nyetak kuncinya. No, ketika orang yang jiwanya bersih dari suci, mensucikan jiwanya, walaupun ada kesempatan akal ini bekerja, dipertimbangkan. Kalau saya mencuri, Allah melihat. Kalau saya mencuri, ada siksa, ada azab. Nah, pertimbangannya jelas. Kenapa bisa ada pertimbangan seperti itu? Yang senantiasa masuk ke sana, absorb dan diproses oleh afidah di dalam hati sesuatu yang baik, sesuatu yang dari Al-Quran, sehingga dia sebagai manusia dia bisa berfungsi, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ketika dia tidak mampu menggunakan akalnya, maka tak bedanya seperti kemarin hewan. Bagaimana ketika hewan tidak tahu halal haram, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, diambil semua. Ketika itu punya orang, hewan tidak ngerti itu punya orang. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, itu menjadi apa yang dilakukan. Jadi ciri-ciri orang menuruti hawa, ketika engkau menginginkan sesuatu, maka engkau penuhi semua. Itulah ciri-ciri orang yang mempertuti hawa-nya, memenuhi seluruh keinginannya. Padahal di situ harus ada pertimbangan. Kalau orang yang mengikuti hawa, contohnya makanan, maka semua yang diinginkan dirinya, segala jenis makanan dia akan makan. Tapi kalau orang yang memiliki pertimbangan jiwa yang bersih, yaitu akal mendominasi tadi, maka dia perhitungkan apa yang dia makan. Pertama, apa yang dia makan, ada nggak aturannya dalam Al-Quran? Ada halal, ada haram, itu pasti. Sudah halal, thayyib apa enggak? Baik untuk dirinya apa tidak? Ini senantiasa akal yang menjadi pertimbangan. Maka bagaimana sebagai manusia kita memasukkan unsur-unsur positif, karena akal ini unsur positif, ya, masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam
sehingga otak memproses menjadi jiwa yang sehat, jiwa yang bersih. Ya, kemarin jiwa yang sehat, surat 5 ayat 100 itu senantiasa membedakan yang baik mana yang buruk, bahwa yang kebenaran, kebaikan dan keburukan itu jelas bedanya. Kenapa? Sudah ada semua konsep-konsepnya di dalam Al-Quran. Kita tinggal ikuti apa yang ditentukan oleh Al-Quran. Inilah pertimbangan takwa yang nanti akan menjadi pakaiannya. Pakaian manusia adalah takwa, ya. Sehingga seluruh yang dihasilkan nanti adalah kebenaran, kebaikan. Pertimbangan dari akal ini adalah kebaikan, kebenaran seluruh yang dilakukannya, ya. Karena Al-Quran itu pasti mengajak kepada kebenaran. Surah 2 147. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kita ragu. Tidak ada keraguan dalam diri manusia ketika sesuatu itu benar, karena hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya, sehingga dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah sebaliknya, fujur, ya, ketika kejelekan yang masuk ke telinganya, ke matanya, maka akan diproses oleh jiwa menjadi sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek ini nanti menghasilkan perbuatan yang jelek juga. Sehingga yang harusnya manusia dengan takwa tadi meningkat, tinggi, mulia, ya, ketika takwa menjadi tinggi, menjadi mulia. Tapi sebaliknya, ketika memperturutkan sesuatu yang fujur dalam dirinya, dalam jiwanya masuk sesuatu yang fujur, maka menjadi rendah manusia, menjadi hina. Nah, tidak lagi manusia mulia karena potensi nanti akal ini tidak berfungsi. Jadi manusia lebih hina nanti daripada binatang. Manusia lebih hina daripada binatang. Seperti binatang atau lebih hina dari binatang. Ya, surah 7 ayat 179. Bahkan tempatnya di neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul khawfirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu di neraka jahanam. Di neraka jahanam. Kenapa? Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum atau bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Kelebihan manusia memiliki jiwa yang unik, jiwa yang unik tadi, memiliki unsur manusia yang sangat unik, yaitu jiwa. Yang nanti jiwa ini mengangkat kemuliaan manusia. Mulia dan tidaknya manusia tergantung dari unsur jiwanya. Ketika unsur jiwa yang tadi sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar Al-Quran, di luar Islam, ya, di luar kebenaran, maka masuk ke dalam jiwanya menjadi kefujuran, kejelekan, kejahatan. Karena apa? Fujur ini didominasi oleh hawahu menguasai hati, sehingga hatinya memerintahkan tangannya, memerintahkan kakinya untuk berbuat kejelekan, kejahatan. Sebaliknya, ketika manusia ini masuk unsur-unsur yang positif dari Al-Quran, kebenaran, maka dia akan memproses kejiwaannya menjadi takwa. Menjadi takwa, kemudian akal menjadi berfungsi, di mana akal tadi membedakan baik dan buruk, menjadi pertimbangan manusia, sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia itu benar-benar dengan kesadarannya, dengan pemahamannya, dengan
menjadi takwa, sehingga menjadi orang yang paling mulia dilihat dari sisi takwanya. Ya, tadi manusia tidak dilihat dari unsur fisiknya, tidak dilihat dari rupa dan wujud fisiknya, dari jasadnya, tapi dari unsur jiwanya, yaitu dari hati dan amalnya. Silakan dari unsur manusia ini barangkali ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu. Jadi kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena manusia memiliki potensi yang luar biasa, yaitu digunakannya akal manusia untuk senantiasa mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Tentunya pertimbangan-pertimbangan ini sangat tergantung dari inputan, masukan daripada jiwa tersebut. Makanya potensi sam'a, absar, afidah ini menjadi menentukan baik dan buruknya manusia itu sendiri. Semakin banyak kita memasukkan unsur-unsur di luar Allah, selain Allah, selain Al-Quran, maka akan menjadikan jiwanya terpengaruh kepada kefujuran, kefasikan, kejelekan. Sebaliknya, kita masukkan unsur-unsur Allah, Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran ke dalam jiwa kita melalui pendengaran, penglihatan, diolah dalam hati, maka ini menjadi potensi takwa yang luar biasa. Sehingga nanti manusia itu bisa dalam kehidupannya memaksimalkan tugas-tugas dalam kehidupan. Karena tidak lain, manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Nah, Allah memberikan sarana akal semata-mata untuk menjadi sarana ibadah bagi manusia, agar manusia mampu menghadirkan ibadah yang terbaik. Kenapa? Karena diciptakannya manusia tidak lain untuk beribadah. Di surat 2 ayat 21, surat 51, 56, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Bagaimana caranya menyembah, beribadah kepada Allah? Dan disitulah nanti potensi akal manusia itu akan berperan. Karena ibadah yang memerintahkan adalah Allah, maka ibadahnya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika manusia dengan kepengen beribadah tapi dengan menggunakan apa yang dia ketahui dari unsur-unsur, dari masukan-masukan yang bukan dari Al-Quran, maka nilai ibadahnya tidak bisa diterima oleh Allah. Karena nanti fungsi akal ini, ya, fungsi akal ini nanti untuk mencerna ini ilmu yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran ini menjadi ilmu, ya, menjadi ilmu. Al-ilmu wa kitabullah, ilmu itu adalah kitab Allah. Jadi semua nanti masuk ke dalam diri kita itu berbagai ilmu. Tapi nanti yang akan menentukan menjadi benar dan salah itu ilmu Al-Quran. Walaupun semua nanti masuk ke unsur-unsur manusia, masuk ke telinga, masuk ke mata, tinggal nanti ilmu apakah yang akan masuk ke dalam diri kita, itu yang akan menjadi penentu manusia itu sendiri. Ketika ilmu yang baik, ya, maka tadi semua yang baik, semua yang benar sumbernya dari Allah. Maka nanti manusia menggunakan ilmu itu dalam dua hal. Yang pertama untuk minhajul hayat, sebagai pedoman hidup. Yang kedua, ilmu ini menjadi wasailul hayat, menjadi sarana hidup. Nah, jadi keberadaan akal di sini nanti menentukan bagaimana manusia mampu memahami
bagaimana dia mendapatkan sarana hidup. Yang semua ini, baik pedoman hidup maupun sarana hidup ini untuk ibadah, sebagai sarana ibadah. 2 ayat 21. Semua yang dilakukan manusia untuk ibadah. Jadi sarana hidup, pedoman hidup semuanya dipakai untuk kesempurnaan ibadah. Manusia tadi menggunakan sarana berupa pendengaran, penglihatan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, di situ poinnya. Sehingga ketika manusia tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak mau melihat ayat-ayat Allah Al-Quran, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, sudah bisa dipastikan jiwanya didominasi oleh hawa. Makanya di ayat ini tadi Allah memberikan tutupan atas mata dan hatinya dan menguji telinganya. Kenapa bisa ditutup pendengaran penglihatannya hatinya, diuji oleh Allah SWT? Karena manusia sudah didominasi oleh hawa, sehingga tidak masuk lagi nilai-nilai kebenaran. Ya, di sini akal sudah tidak berfungsi karena di dalam hatinya sudah didominasi hawa. Nah, demikian mudah-mudahan kita mempelajari jiwa manusia ini sebagai unsur hakiki manusia, sebagai unsur yang paling dominan, yang menentukan manusia itu mulia atau rendahnya manusia, yang menentukan manusia itu selamat dan tidaknya. Sehingga ini harus menjadi perhatian bagaimana kita mengisi jiwa kita. Dari kepentingan jiwa, dari kekuatan jiwa, nanti akan mampu menggerakkan jasad raga kita. Raga kita nanti dibawa menurut kehendak apa yang dalam hatinya. Jadi semua nanti hati ini menjadi apa yang menjadi dalam hatinya nanti memerintahkan untuk badannya melakukan perbuatan. Jadi berangkat dari dalam jiwanya, dalam hatinya, kolbunya. Ketika kolbunya dipenuhi dengan sesuatu yang baik, maka perbuatan tangan dan kakinya, anggota badannya itu akan perbuatan yang baik. Sebaliknya, ketika hatinya dipenuhi dengan sesuatu yang kotor, yang jelek, maka yang akan dikeluarkan di tangannya, kakinya, dan anggota badannya itu juga sesuatu yang jelek. Demikian mungkin waktunya masih ada. Masih 4 menit. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kemuliaan manusia bagaimana dia mampu mengisi jiwanya dengan kebenaran, dengan kebaikan. Nanti bagaimana caranya kita mengisi jiwa dengan ilmu tadi, sehingga nanti pentingnya kita bagaimana orang-orang di sekitar kita, interaksi sosial itu nanti yang akan membentuk jiwanya. Jiwa ini karena tadi masukannya adalah sama absar, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, nanti masuk dalam hatinya sehingga diolah dalam hati menjadi ilmu. Maka tergantung nanti interaksi manusianya. Kalau pepatah mengatakan ketika kita berteman dengan serigala, maka kita akan diajarkan melolong. Oh, gitu kan. Ketika kita berteman dengan Raja Wali, maka kita akan diajarkan bagaimana cara terbang tinggi. Atau ada yang mengatakan kalau kita bermain dengan tukang minyak wangi, akan kebagian wanginya. Kalau kita bermain dengan tukang pandai besi, akan kebagian asap apinya. Itulah nanti yang mempengaruhi faktor jiwa yang masuk ke jiwa menjadi hawahu atau menjadi akal. Yang lebih mendominasi apa? Sehingga nanti ada interaksi sosial. Mudah-mudahan kalau kita sadar hari ini, kita sehingga ini semua menjadi wasilah
agar kita bahagia, selamat